Oke, lanjut ke materi berikutnya, yaitu bagaimana kita memulai sebuah penelitian, starting a research. Di sini saya akan coba bahas baik kuantitatif atau kualitatif. Nah, kalau kita ngomongin sebuah komponen laporan penelitian secara umum, kampus manapun ya, mau di luar negeri, dalam negeri, isinya itu ini. Bisa jadi ada beberapa yang digabung menjadi satu bab, jadi satu subbab gitu ya. Ini kalian bisa baca sendiri. Nah, penelitian itu bisa dikatakan bagus, ini menurut Pak Boni Suherman, jika mencakup 5 ini. Satu, impresif, sangat mengagumkan, punya hal yang baru. Nah, bisa juga kalau bisa penelitian itu insightful, jadi memberi orang itu masukan baru gitu ya, sebuah insight baru. Lalu inovatif, punya banyak penemuan baru, hal yang baru yang belum pernah dipikirkan oleh orang sebelumnya. Lalu inspiring, membuat orang terinspirasi untuk cari tahu hal yang sama. Dan juga informatif, memberikan banyak info baru terhadap pada orang. Nah, kita mulai ngomong dua hal ini dulu, latar belakang dan masalah penelitian. Nah, kalau latar belakang itu isinya apa sih? Sebenarnya latar belakang itu standarnya, bagusnya itu paling enggak kalau di tugas akhir itu 2 lembar cukup. Karena apa? Di sini itu kita ngomong secara ringkas, jelas, padat gitu ya. Apa sih pentingnya penelitian ini? Apa yang menarik dari penelitian ini? Kenapa harus ada? Kenapa harus diteliti? Itu ditulis di sini. Terus di sini saya membaca latar belakang, saya bisa tahu peneliti ini jelas, sudah tahu apa yang mau dianggap penting, karena semua sudah secara runtut dijelaskan di sana. Dan dalam penelitian, dalam latar belakang juga sudah harus ada celah atau gap yang akan kamu isi dari penelitian. Jadi jawaban dari penelitianmu itu akan mengisi celah itu. Jadi kayak apa yang belum ada di dunia ini kamu isi. Nah, karena kamu tulis di latar belakang, masih belum adanya produk yang dapat membantu orang buta dan lumpuh untuk mobilisasi misalnya. Nah, itu kan gapnya. Setelah kamu selesai melakukan penelitian, kamu akan bisa mengisi gap tersebut. Lalu pada latar belakang juga harus ada motivasi kenapa Anda meneliti. Boleh ada sedikit curhat, ada sedikit subjektivitas. Misalnya ada yang meneliti tentang game, karena dia memang suka game, ya nggak masalah. Dengan demikian bisa diketahui, saya sebagai pembaca bisa tahu, kamu ini punya kekuatan di sana ternyata. Nah, semua ini, gap, motivasi, dan daya tarik harus ditulis secara eksplisit dan didukung oleh data. Ini 5 tips menulis latar belakang dari Pak Boni. Awali dengan fakta atau kasus yang kontroversial atau happening. Jadi kamu bisa di paragraf pertama ceritakan tentang apapun yang lagi in hari ini, misalnya tentang corona atau tentang apapun yang lagi happening. Lalu ketika menulis latar belakang, urutannya itu dari umum ke khusus. Jadi dari yang skopnya luas sampai ke khusus. Nanti untuk untuk prakteknya saya akan coba kasih contoh. Lalu gunakan alur bercerita, jangan terputus, dukung opini dengan data. Jadi harus ada data. Kalau kamu bilang misalnya terjadi kesenjangan masyarakat di wilayah X, nah itu harus ada datanya. Ternyata kesenjangannya itu kenapa? Karena pemasukan masyarakatnya hanya Rp15.000 per hari misal. Harus ada datanya. Dan gunakan kata-kata positif yang membangun. Itu dari latar belakang.